yaitu kalau bukan kita siapa lagi. Ya, Itu. setuju. Kemudian yang kedua, bekerja atau memulai sesuatu seakan-akan besok pagi mau meninggal, begitu. Wah. Halo sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, hari ini tentunya saya sangat berbahagia karena saya kedatangan seorang anak muda yang sangat kreatif dan yang sangat membuat tong punya anak muda Papua nih menimbulkan banyak 1001 pertanyaan dalam benak kita semua ya. Luar biasa, Bung Arnold, welcome ya. Siap. Selamat datang, malam selamat untuk studio dan juga pemirsa. Iya. Studio News World. Ya, jadi kita hari ini akan cerita-cerita banyak tentang Bung Arnold dengan ada 3 pemuda lagi ya. Nanti kalau saya ke Nabire kita akan podcast lagi sama ada 2 pemuda lagi di sana ya. Standby. Ya di sana. 24 jam. Ya 24 jam. News World. Ya. Jadi kita pas baku tangkap di jalan baru mau podcast ini ya ceritanya nih ya. Jadi Bung, mungkin Bung nih ngomong-ngomong, Bung perkenalkan nama dulu lah kepada semua yang nonton ini ya. Mungkin Bung kuliah di mana? Bung asli dari Nabire. Nabire kan ada pantai, gunung ya. Ya. Itu kan Bung bisa perkenalkan diri lah. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Kesempatan yang luar biasa ini. Iya Bung. News World bisa kaget juga. Bung kaget di Informasi jalan. kontak masuk baku kaget dan sudah oke. Yang baik kita jalan ya. deal begitu. Setuju. Selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Arnoldus Dow. Ya. Nama panggilan ARD. Wais, Ya, ARD. ARD. Emang. Ya, Bukan HRD ya. bukan HRD. Ya, Bukan ARD. juga LDR, Ya. tapi ARD. Itu bahaya. Siap. Oke, saya kuliah di Jakarta. Siap. Kemudian saat ini saya di Nabire. Oh, Terus asal saya Dogiai tapi tinggal di Nabire. wow. Ya. Ya, luar biasa. Ya, kemudian pengabdian saya di Dogiai juga. Next Food, kemudian sebagai ketua Kamar Rakyat Pengusaha Papua di Dogiai juga. Wow, luar biasa. Kemudian saya juga direktur PT Cahaya Tanaka Abadi, itu di jasa konstruksi. Luar biasa. Kemudian ini undangannya konteks Next Food, Yap. sehingga untuk jasa konstruksi dengan kapnya tidak dibahas. Nah, itu tentang Lebih spesifik ke Next Food ya. Next Food time. Jadi dia Next Food time ya. Jadi guys, semuanya sahabat-sahabat yang nonton, kita punya cerita santai bersama Bung Arnold ini. Mereka buat satu aplikasi yang hari ini lagi booming di tanah Papua ya. Dan lagi boomingnya tuh lebih parah lagi tuh di Nabire ya. Jadi luar biasa. Saya hormat sekali buat teman-teman Bung Arnold dengan kawan-kawan, ada Andreas. Ya. Dengan teman-teman yang lain ada di Nabire sana. Ada Asrullah Kainage, kemudian kru lainnya. Ya, teman-teman kru yang lain luar biasa. Dan hari ini kita akan cerita sedikit, sebagian cerita, nanti fullnya nanti lagi ya. Jadi Bung Arnold ya, kenapa itu teman-teman kan next macam aplikasi startup itu kan berkembang di kota-kota maju ya. Betul. Misalnya di Amerika, negara-negara maju, di Jakarta, Indonesia, kita termasuk Indonesia itu kan di Jakarta ya. Ya, Jakarta. Di Jakarta itu kan sudah ada orang-orang pemalas-pemalas, jadi dong sudah pesan-pesan makan lewat aplikasi ya. Nah, kenapa harus ada di Papua? Lebih khususnya di Nabire. Kenapa Bung Tiga ini bergerak untuk launching Next Food dan Debt Solution konser di Nabire? Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Oke. Kenapa itu Next Food hadir? Untuk itu sebenarnya kalau kita mengiyakan bahwa perkembangan marketplace itu memang dia ada di kota-kota yang besar. Kalau di negara ini seperti di Jakarta, pusat pemerintahannya Indonesia kan ini. Ya. Kemudian tetapi tidak menutup kemungkinan juga melihat bonus demografi
revolusi industri 4.0, Ya, itu kita sedang hidup di generasi yang sama. betul, Begitu. betul. Ya, setuju. Kami di Papua atau teman-teman di Belanda atau teman-teman di Amerika atau Pasifik, Ya, kita tidak bisa mengatakan di sana di sini begitu. ya, betul, Sebenarnya kami ini sedang hidup di generasi yang sama. betul. Ya, milenial ya milenial. Ya, betul. Gitu. Lantaran itu kami memikirkan dan juga merumuskan gagasan begitu. Ya. Penyatuan ide gagasan. Kemudian tahun 2017 Ya, di Asrama Bisilmeren, Jalan H. Tebet, Jakarta Selatan itu. wow, ya. Kebetulan Sempat saya masuk ke kamar ya. Betul. Benar. Kita- Beliau di Esport ini sempat datang. Sempat Sebelum datang. badan Next Yayasan Dinamika itu beliau sudah jumpa. Sudah jumpa. Jadi Sudah tidak asing lagi lah. sudah bawa Berjumpa. kasih tunjuk ini website, cara bikin web begitu ya. Betul, betul. Akhirnya juga visi yang luar biasa Tuhan kasih yang Betul. teman-teman sedang bikin next food ya. Betul. Kemudian di sana kami ada 3 orang, satu kamar. Di antaranya abang saya namanya kakak Andreas Adi. Ya. Kemudian yang kedua itu kakak Hasrul Kainage. Ya. Ini kami 3 ini satu kamar di Asrama Ya. Bisilmeren, Jakarta Selatan. Kebetulan sekretariat Mana Pandode di situ. Nah, Ya, betul. kemudian di dalam itu kami juga seterang bergegas di usaha-usaha sektoral Ya. seperti membuka kafe namanya Adistar Cafe. Ya, Ini betul. saudara Andreas Adi dia punya. Ya. Kemudian beliau juga membuka beberapa usaha pengiriman jala, pengiriman mesin pencucian. Ya. Ini beliau pengiriman ke Papua begitu, ke Papua. Tapi semakin berjalannya semakin gagal. Cuma tahan bantingnya itu berjalan, Ya. berjalan. Kemudian beliau juga buka beberapa usaha di Wagete, Deyai. Ya. Kemudian dalam usaha ini juga masih berlanjut tahan banting yang seperti sebelumnya begitu, seperti sebelumnya. Ini kebetulan dalam dinamika bagaimana pentingnya Next Food dan perlu berdirikannya Ya. Next Food. Di situ ya dia berperan sebagai lapangan. Ya. Jadi koordinator lapangannya itu beliau yang jalankan. Ya. Beliau yang jalankan. Luar biasa. Ya. Kemudian di kamar itu juga itu saudara Asrul Kainage. Kakak dia ini dia suka main game, Ya. main game. Kemudian saudara Andre dengan saudara Asrullah ini dua-dua suka otak-atik komputer begitu. Otak-atik komputer. Andre ini dia buka bongkar pasang komputer. Kemudian ini Ya. saudara Asrul Kainage ini dia bermain Ya. semacam game, kemudian pikirkan tentang website. Ya. Dengan berjalannya waktu tahun 2018 kita sudah pisah. 17 memikirkan itu 18, tapi tahun 2017 juga kami pernah mendiskusikan suatu waktu untuk buat aplikasinya. suatu waktu kehadiran sesuatu yang baru itu penting. Ya. Penting begitu. Sampai di situ sayanya saat itu tuh sebagai ketua ikatan Nabire Paniado Gede Mana Pandode Jakarta waktu itu. Wow. Luar biasa. Ya. Dari situ masih berlanjut sampai di sini juga masih berlanjut ke organisasi begitu. Ya. Berlanjut organisasi. Lantaran itu begitu pada momentum barang yang sudah pernah bicarakan pada tahun 2017. Itu kami mau bergegas Nabire pada tanggal 25 November 2021. Ya. Iya. 25 November 2021 itu meeting pertama di Nauto Cafe Nabire. Ya. Wow. Cafe milik kakak Hano Karison Pijay. Wow. Iya. Meeting pertama, kedua kami berselanjut. Kemudian tanggal 1 Februari itu kami sudah menduduki di kantor. Sudah menduduki tanggal
itu driver sudah berjalan. Wow. Aplikasi sudah mulai berjalan. Kemudian kami juga menetapkan tanggal 11 dan 12 Maret 2022 itu kami sudah pastikan launching. Wow, luar biasa. Ini posisi belum ada apa-apa, tapi nekat dan komitmen kami itu sudah pasti harus launching begitu. Jadi kami memikirkan tentang bagaimana Dev Solution datang, kemudian beberapa artis lokal, kemudian rangkaian event launching. Ya. Dengan berjalannya waktu tanpa kita sadari juga pada tanggal 11 dan 12 launching jadi, dan hari ini pengguna, kemudian pemerhati, kemudian berkembangnya partner, kemudian teamwork ini sudah berkembang. Semakin luar biasa, semakin ya? maju, Semakin booming. Ya, betul. Dan demikian. Bung Arnold, arti next food itu apa? Next food itu artinya apa? Oke. Kenapa harus next food? Kenapa tidak Nabire food kau itu? Next food apa ini? Next food. Oke. Artinya apa? Mungkin artinya ada, mungkin kawan-kawan kasih jelaskan biar supaya pemirsa sana ini bisa tahu. Oh, next food itu maksudnya ini. Itu betul. Ya. Kalau untuk itu kenapa Nabire food? Atau karena di Papua kenapa tidak Papua food? Ya. Begitu. Nah, tapi kami memikirkan juga. Ya. Next food ini tidak sampai di situ, ada next begitu, ada development nextnya. Wow. Nah, berarti ada pengembangan yang lain yang harus dilakukan. Lantaran akan ada, Ya. sehingga kami beri nama next food. Kata nextnya itu artinya new exploration. Wow. New exploration. Jadi eksplorasi baru atau penjelajahan baru begitu. Wow, luar biasa sekali, keren guys. Wow. Teman-teman dan semua sahabat yang sedang nonton ini memang sangat tertantang. Saya pun juga tertantang. Siap. Dan teman-teman yang nonton sebenarnya juga tertantang ya. Dan Bung Arnold ini satu kesempatan yang sangat luar biasa. Dan kenapa Next Food itu hadir di Nabire? Dan kenapa Next Food itu harus ada di Papua? Karena kan, tapi sesuai perkembangan zaman ya, tadi kita sudah bilang ya. Betul. Memang di era 004 kita mau dan tidak mau, suka dan tidak suka harus menuju ke sana ya. Betul. Harus mencoba ya. Betul. Nah, Bung Arnold sendiri, kenapa dengan teman-teman ini hari ini sudah mau menciptakan lapangan kerja yang target ke depannya itu seperti apa yang Bung harapkan? Oke, untuk itu next food atau new exploration makanan ini. Ya. Ini sebenarnya kami menargetkan bermaksud untuk kira-kira jadi suatu eksplorasi baru kepada semua elemen, bahwa penjelajahan ini ada loh, ada ini eksplorasi dari segi perusahaan marketplace itu bisa ini. Jadi lapangan kerja itu kita ciptakan tidak harus dengan yang cara lama begitu. Jadi dengan cara ini kita berdinamika begitu. Ya, betul. Kemudian untuk lapangan kerjanya ini kami memberikan lapangan kerjanya banyak. Ya. Contohnya seperti apa? Mungkin Bung bisa kasih satu deskripsi saja atau ada satu penjelasan contohnya. Oke, untuk sementara ini lapangan kerja kepada teman-teman pemuda dan mahasiswa atau kepada siapa yang bersiapkan diri menjadi driver pengantaran makanan. Ini untuk sampai saat ini kami sudah punya 30 tenaga kerja. Wow, luar biasa, 30. Wow, itu sangat membantu sekali. Nah, itu baru di Nabire saya 30 ya? Ini baru driver. Driver aja? Kami punya tim di dalam. Oh my God. Kami ada teknisi. Teknisi ada berapa orang tuh? Teknisi 5 orang. Wow, luar biasa. 5. Kemudian marketing ada 3 orang. Wow. 4 orang. Marketing 4. Kemudian finance ada 2 orang. Wow. 2 orang begitu. Jadi dari yang ini kami masih target kami untuk
lapangan kerja khusus driver itu 500 orang. 500 orang? 500. Bukan 500 tapi 5.000 orang. Nah, itu Harapan berlanjut. berjalannya waktu pasti ya. Pengguna kami untuk tahun ini targetnya 10.000. Wow, luar biasa. Sampai yang hari ini sudah 3.000 pengguna, 3.500 pengguna. Luar biasa, itu satu progres yang sangat baik sekali Ya. menurut saya. Dan saya lihat ini kan di warganet ini kan kaget-kaget gitu lah. Kok anak muda yang seperti model yang gini ada juga lawan arus ya. Hari ini kan orang bilang apa, perkembangan semua teknologi itu datang dari barat, tapi hari ini macam itu macam lawan arus, tabrak arus begitu. Karena kan saya pikir ini satu new movement ya, satu pergerakan baru yang sangat luar biasa, dan saya berharap next food ini dia bisa berkembang di seluruh kota Papua ini. Ya, tapi ada rencana begitu kan, tidak ada perkembangan. Oke, untuk itu apa namanya, kembali lagi ke yang tadi pertama bicara terkait dengan bagaimana kita berdinamika untuk menjemput persaingan, kemudian apa namanya, menjemput bukan persaingan sih, sebenarnya itu peluang kerja, peluang bisnis. Digital market ini hadir bukan untuk menyaingi, tapi menjemput peluang. Betul. Nah, karena apa namanya, orang menciptakan lapangan kerja itu tidak harus yang offline seperti yang kemarin-kemarin begitu. Jadi peluang online juga ada loh begitu. Betul. Kemudian apa namanya, kalau konteks kita melihat secara umum untuk dunia, kemudian kami di Asia, kemudian Asia Tenggara dalam negara ini, dan kami di Papua, itu kita melihat generasi semua yang ada. Ini sebenarnya kita sedang hidup di generasi yang sama. Tidak ada beda, Betul. Tidak ada beda. Jadi kita melihat dunia internasional, nasional, lokal itu berimbang. Sedang hidup di generasi yang sama yang namanya generasi milenial itu. Betul. Dengan adanya ini tetap akan development kota ini dari Nabire. Kemudian kami juga sedang berpikir untuk bagaimana bisa berdinamika di kota-kota lain seperti di Wamena, Timika, kemudian Jayapura, terus Manokwari, Sorong, Merauke, kemudian dengan berjalannya waktu kami berdinamika lagi di Jakarta dan seterusnya begitu. Luar biasa. Luar biasa sekali. Ini sebenarnya kan satu hal yang sangat luar biasa ya. Jadi ini hanya baru satu untuk aplikasi, hanya untuk antar makanan lagi. Pasti ada next yang lain ya. Next yang lain misalkan untuk tadi saya ada dengar pasti ada inovasi lain dikembangkan. Selain next food ada inovasi yang lain nanti akan dikembangkan. Tapi itu masih di rahasia ya. Yang planning biarlah dia planning. Tapi yang sudah beraksi untuk sementara ini baru 2 driver. Driver ini internal kantor, tapi yang bisa digunakan oleh publik itu Next Resto ini sudah bisa berjalan dan sudah lama berjalan. Pengguna sampai saat ini itu 135 pengguna. Jadi warung-warung ini tercover di dalam, penjual tercover di dalam untuk transaksikan online begitu. Luar Kemudian, biasa. Pengguna Next Food-nya itu sudah 3.500. 3.500. 5. 5. Jadi untuk itu akan ini menarik sekali. Jadi ketika Next Food hadir di Nabire, bagaimana antusias masyarakat? Saya lihat di sosial media itu lagi viral itu ya. Banyak sekali terima kasih Next Food. Karena kadang hujan sudah membantu kami, hadirnya Next Food sudah bikin kita semakin mudah untuk mendapatkan layanan makanan gitu ya. Jadi menurut saya sangat membantu untuk masyarakat, dan apalagi kalau dia menjelajah semua kota yang ada, lebih khususnya di Papua, lebih khususnya lagi di Indonesia satu besar nih. Itu harapannya pasti ke depannya seperti begitu ya. Nah, Bu Arnold ini kan pemuda-pemuda yang energik ini ya. Hari ini kan orang pandang sebelah mata ya.
dan anak Papua tuh orang pandang Mantra bisa dan ini. Kenapa kalian bertiga ini hari ini kan orang sekarang bukan anak Papua juga ada ya, gitu. Dan kenapa kalian ini bikin masalah baru nih? Masalah baru. Sebenarnya bukan masalah juga sih sebenarnya. Tapi iya, menurut saya sesuatu yang luar biasa. Dan memang kita harus perlu apresiasi. Dan bagaimana tanggapan pemerintah di sana ketika Nextfood hadir? Untuk itu Pemerintah daerah, kemudian masyarakat, kaum intelektual, itu luar biasa. Wow. Responnya mereka positif sampai saat ini. Luar biasa ya. Bersifat kata terima kasih, dukungan, kemudian kritik sekalipun juga, itu bagian dari development sesuatu yang baru. Itu wajar-wajar saja begitu. Jadi ketika kritik negatif, kritik positif, kemudian bersifat mendukung, menjatuhkan dan lain-lain, ini sebenarnya kita semua sedang peduli Betul. bahwa semacam marketplace ini perlu ada, tapi hal-hal yang menjadi soal itu perlu atasi. Jadi kami konsumsi komunikasinya di dalam itu, kira-kira yang ini, oke ini masalah. Tapi kira-kira kita bagaimana? Jadi kita lebih berpikir ke development aplikasinya, begitu. Tapi sampai sekarang hampir semua saran, masukan dan juga penyampaian dari pemerintah, semua elemen sampai saat ini masih positif. Kehadiran Nextfood sangat membantu begitu ya. Dan Bung Arnold sendiri, apa yang mau disampaikan kepada khalayak ini dengan hadirnya Nextfood? Kepada pemerintah atau kepada masyarakat khalayak di lingkungan Nabire atau konteks Papua? Pokoknya atau ke dunia? Yang semua yang sedang nonton lah. Baik. Ya, dengan hadirnya Nextfood, karena hari ini kan satu langkah sudah angkat kita orang Papua punya nama baik sedikit ya jernih lah ya. Orang hari ini kan stereotipnya, stigmanya kan orang pandang Papua itu tetap tempat kacau, tempat kriminal, tempat begitulah. Banyak propaganda yang muncul di media ini kan banyak. Tapi dengan adanya Nextfood kan, sebenarnya Papua itu sudah maju begitu ya. Tapi Bung Arnold sendiri mungkin bisa. Untuk itu sebenarnya keadaan atau fenomena yang stigma dan seterusnya, sebenarnya peran kaum intelektual itu sangat penting. Betul. Peran kaum, peran kaum intelektual itu sangat penting dalam konteks kita tidak bicara hanya persoalan lingkungan sedang ini, artinya penyakit sosial atau kira-kira persoalan-persoalan itu memang ada. Tapi peran kaum intelektual juga itu sedang menuntut kita untuk bagaimana caranya kita datang hadir sebagai orang-orang yang bisa memberikan solusi. Setuju sekali. Solusi dan jawaban juga. Jawaban di generasi ini begitu. Jadi ini juga bagian dari wujud mimpi generasi. Membawa generasi ke lebih yang baik lagi ya. Luar biasa ya. Jadi Bung sendiri, pesan apa mau disampaikan kepada anak-anak muda Papua ini sebagai motor dari Nextfood? Terima kasih nih, bagian ini yang saya tunggu sebenarnya. Karena hal ini sangat penting sekali untuk kita semua, baik kami di tubuh Nextfood maupun kepada semua kaum intelektual dalam hal ini generasi milenial Papua. Kita ada beberapa poin tapi tidak banyak. Yang pertama, silakan. Yang pertama, kepada generasi milenial Papua dan juga di negara ini, itu kita tidak menutup kemungkinan untuk menjemput peluang, kemudian berdinamika dalam dunia marketplace itu sendiri. Kemudian yang kedua,
kembali lagi mengulang tadi, yaitu perang intelektual dari masing-masing bidang itu sangat penting begitu. betul. Sangat penting. Salah satu contoh konkret yang kita bisa lihat selain Pokes, Nies World sendiri punya sekolah alternatif. Ya, sekolah alternatif, ada pembelajaran musik di sana, pembelajaran komputer, kemudian bahasa. Nah, jadi perlu ada gagasan-gagasan atau dinamika-dinamika berlian yang seakan-akan orang lain memandang kita itu orang gila. Itu jauh lebih baik daripada kita terlalu sopan. Ya, setuju. Bermimpi gila-gila, tapi melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita memerlukan orang-orang gila. Ya, setuju. Yang terserah mau dicap sebagai orang gila, orang yang apa namanya, yang tidak apalah, pokoknya apa itu urusan mereka. Urusan kita adalah berdinamika sesuai bidang talenta, kemudian profesi masing-masing. Untuk yang musik silakan berjalan di musik, yang kemudian ekonomi bagaimana jadikan digital market, ekonomi dengan IT bagaimana jadikan digital market, kemudian apa namanya, teman-teman di antropolog dengan masyarakat kira-kira bagaimana mengangkat suatu situs yang mengangkat budaya, betul. Jadi kearifan lokal yang kearifan lokal berbasis budaya, terus apa teman-teman di bidang-bidang kehutanan atau kira-kira perlindungan hutan dalam hal digitalisasi, itu kira-kira perikat tidak, kalau perlu nanti bagaimana. Kemudian untuk sebelum laksanakan teknisi dan lain-lain, ya harus ini perang intelektual sangat dituntut. Betul. Apalagi apa namanya, kami di Papua ya. Ya, betul. Apalagi kami di Papua. Generasi milenial di masing-masing bidang, teman-teman di kesehatan memikirkan untuk lab kesehatan. Kemudian teman-teman di bidang lain juga memikirkan untuk klinik apa-apa. Jadi ya dinamika ini sebenarnya sangat menuntut sekali, dan itu sangat urgen sebenarnya. Betul. Sangat urgen. Jadi apa namanya, bagi yang ini saya sedikit bicara banyak ini. Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Jadi sebagai orang yang bersekolah menjadi apa namanya, suatu instansi yang dinamikanya sudah berjalan lalu geluti di situ, itu sesuatu yang apa namanya lumrah bagi orang yang sudah pernah bersekolah begitu. Itu sudah pasti. Tetapi berdinamika berdasarkan masing-masing bidang, jurusan, itu tuh ini yang hari ini sangat dituntut sebenarnya. Betul. Sangat dituntut. Jadi akhir kata saya hormat kepada yang sudah menekuni bidang, kemudian hobi, bakat, minat untuk membuat sesuatu yang baru. Tetapi teman-teman lain yang ada juga, saya mohon untuk kita berdinamika, menjemput semua peluang, kesempatan ini untuk bagaimana dengan adanya perang intelektual kita bisa bersaing, kemudian kita bisa menyetarakan di kancah nasional, kancah internasional, karena soal kemajuan dan juga peningkatan dari masing-masing bidang ke kancah internasional itu sesuatu yang tidak berdosa. Betul. Terima kasih. Wow, luar biasa ya. Berarti kalau bukan kita siapa lagi ya, orang sering bikin. Itu. Jadi sekarang waktunya anak-anak muda untuk berkarya, menciptakan lowongan kerja, tempat kerja buat generasi yang banyak sedang berangguran. Siap. Mari kita bekerja untuk kita mampu negeri ya. Siap. Karena memang waktunya untuk anak muda berkarya ya. Pemulihan mimpi generasi. Ya, luar biasa, setuju ya. Jadi, dan teman-teman, kalau penasaran bagaimana Next Food itu, kalian bisa searching ya. Bisa. Teman-teman bisa searching di bawah itu, masuk. Kalau teman-teman punya HP bisa ambil handphone, cari di App Store ya. App Store, cari ketik Next Food, itu cara kerjanya pasti teman-teman bisa lihat situ ya. Betul. Ya teman-teman bisa mendapatkan apa tujuannya Next Food itu hadir
kerjanya apa itu kan teman-teman bisa lihat sendiri ya. Betul. Yang pastinya salah satu terobosan yang sangat luar biasa, Siap. Bung Arnold. Siap. Dan saya berharap semua pemirsa semuanya, ayo, mari kita saling mendukung sama-sama ya. Siap. Saling menyupport. Jika bapak-bapak di pemerintah di wilayah Mepago, mari lihat anak-anak kita yang memulai, siapa lagi tadi saya sudah bilang ya. Betul. Betul. Jadi Itu penting sekali. Kita tidak perlu tunggu waktu lagi. Ya. Tidak perlu tunggu orang lain datang selamatin kita. Ya, Jadi kita yang harus memulai ya. betul. Mungkin kata kunci satu mungkin Bung Arnold mau sampaikan kepada semua pemirsa, warga Indonesia, bahkan orang-orang muda Papua. Sebelum kata kunci, jangan lupa subscribe. Ya. Karena Supaya Yes World akan datang di Nabire. Nabire, kemudian akan tayang berbagai isu-isu hangat yang digeluti sebenarnya mau ingin diketahui oleh semua elemen. Ya. Nah, ini bisa ikuti di Ya, Yes World. ya betul, betul, betul. Yes World, ya. Ha-ha. Paling sebagai kata-kata kunci atau ajakan Ya. begitu, sebenarnya posisi kami pemula, jadi belum bisa ini, tapi paling satu yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa, terutama generasi milenial, yaitu kalau bukan kita siapa lagi. Ya, Itu. setuju. Kemudian yang kedua, bekerja atau memulai sesuatu seakan-akan besok pagi mau meninggal begitu. Wow. Jadi malam ini harus kerja sampai tunggu ayat di jam 6 subuh begitu. Wow, berarti tidak usah. Wow, artinya sangat dalam sekali. Ya. Saya mengartikan sangat susah. Ya. Kemudian yang ketiga, pemulihan mimpi generasi yang berperang oleh semua kaum intelektual berdasarkan masing-masing bidang itu tidak berdosa. Ya, setuju. Tidak berdosa. Jadi silakan bergegas. Oke, luar biasa ya. Bung Arnold, Terima kasih. terima kasih sudah hadir di Nias World channel YouTube saya ini. Mungkin kita jumpa lagi di next podcast bersama 3 orang pemuda lagi yang lagi disembunyi di Nabire Siap. sana. Kita akan cari mereka. Nanti menunggu. Ya. Jadi mungkin hari ini obrolan kita sampai di sini. Terima kasih banyak sudah hadir di rumah belajar kami juga dan sudah mau bersedia datang bercerita. Siap. Sudah mau ajak kerjasama dengan kami di Nias World. Siap. Kami siap sekali untuk jalan bersamaan. Terima kasih Ya. dan siap kita berdinamika, bergandeng bersama. Ya, terima kasih. Salam santun semuanya buat semua pemirsa Terima yang sedang kasih. nonton. Mungkin dari kami sampai di situ. Ayo, ikuti kami terus di Next Football, bahkan di Nias World ya. Teman-teman bisa ikuti kami di internet, bahkan bisa telepon juga ya. Di bawah itu nanti kita akan taruh nomor kontak atau akun sosial media juga ya. Oke, salam damai, Salam. hormat.